Pengikut Yesus versus murid Yesus. Apa perbedaannya? Dalam Alkitab dikisahkan bahwa Yesus memiliki pengikut dan juga murid. Lalu, apakah pengikut dan murid itu adalah sama pengertiannya? Ataukah kebalikannya, yaitu keduanya itu memiliki perbedaan? Inilah definisi pengikut yang dirangkum dari beberapa sumber. Definisi pengikut. Pengikut kata dasarnya adalah ikut. Merupakan suatu perilaku mencontoh, meniru, selalu di belakang dan bergerak maju mengikuti yang di depannya. Pengikut juga bisa disebut simpatisan atau pendukung suatu kelompok atau tokoh tertentu. Sedangkan berikut ini adalah definisi murid yang juga dirangkum dari beberapa sumber. Definisi murid. Murid yaitu penganut suatu ajaran, orang yang percaya pada setiap pengajaran. Murid adalah seseorang yang tidak hanya menerima pandangan dari gurunya, tetapi juga mempraktekkan dalam setiap kehidupan sehari-hari. Di Alkitab ada beberapa contoh yang mengisahkan peristiwa antara pengikut dan murid. Di antaranya adalah kisah ketika Yesus pergi untuk memberikan kabar sukacita, lalu kemudian banyak orang yang berbondong-bondong ingin mendengarkan dia. Orang banyak tersebut kemudian mengikuti Yesus. Matius 20 ayat 29. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Contoh pengikut lainnya adalah ketika Yesus melakukan sebuah mukjizat memberi makan banyak orang. Ketika Yesus membuat mukjizat menggandakan jumlah beberapa roti dan ikan, lalu orang-orang yang datang mengikuti Yesus itu makan dan menjadi kenyang. Namun pertanyaannya adalah, apakah mereka mencari Yesus untuk mendapatkan hal yang rohani? Ataukah mencari Yesus dengan tujuan hanya untuk mengenyangkan perut mereka saja? Berikut ini adalah perbedaan murid dan pengikut Kristus yang dapat kita pelajari dari beberapa kisah peristiwa di Alkitab. Yang pertama, pengikut itu menunggu, sedangkan murid adalah mencari atau action. Hal ini dapat kita lihat dalam kisah peristiwa Yesus menggandakan jumlah roti dan ikan untuk memberikan makanan kepada 5.000 orang. Dalam kisah peristiwa tersebut tampak sekali perbedaan antara murid dan pengikut. Ketika Yesus menyuruh para murid untuk memberikan makanan kepada sebanyak orang itu, para murid berusaha untuk mencari makanan yang ada. Sedangkan para pengikut hanya menunggu saja. Sebagaimana diceritakan dalam kitab Matius 14 ayat 13-20. Yang kedua, pengikut itu memikirkan diri sendiri atau egois, sedangkan murid adalah berjiwa sosial. Hal ini dapat kita lihat dalam kisah ketika setelah Yesus meninggalkan rumah ibadat di Kapernaum, Yesus kemudian menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan. Kemudian banyak orang yang mencegah Yesus pergi dari kota tersebut agar Yesus bisa menjadi milik mereka sendiri. Dan juga supaya mereka bisa terus menerima mukjizat dari Yesus. Sebagaimana dituliskan dalam kitab Lukas 4 ayat 38-41. Padahal tujuan Yesus sebenarnya adalah agar semua orang dapat menerima keselamatan daripadanya. Bukan hanya untuk sejumlah orang atau sekelompok saja. Respon dari para pengikut Yesus dalam kisah tersebut berbanding terbalik dengan kisah peristiwa, yaitu ketika Yesus memanggil ke-12 rasul untuk menjadi penjala manusia untuk membagikan kabar sukacita. Sebagaimana tertulis dalam kitab Lukas 5 ayat 1-11. Yang ketiga, pengikut itu mencari pujian, sedangkan murid adalah berkorban. Ketika dalam mengikut Kristus, kita hanya bertujuan untuk mencari pujian, maka itu artinya adalah kita masih berada dalam tingkat pengikut. Sedangkan seorang murid itu akan berkorban banyak hal untuk bisa melayani. Contohnya seperti yang dikisahkan dalam kitab Lukas 5 ayat 11. Di sana dituliskan bahwa para murid meninggalkan segala sesuatu untuk menjadi murid Yesus. Yang keempat, pengikut itu hanya melakukan rutinitas, sedangkan murid adalah melakukan perubahan. Setelah Yesus membuat para pengikutnya menjadi kenyang karena diberikan mukjizat makanan, para pengikut tersebut datang kepada Yesus ketika hanya untuk meminta Yesus memberikan makan saja. Mereka tidak mau susah mengikuti jalan Yesus. Sebagaimana tertulis dalam kitab Yohanes 6 ayat 26-27. Sedangkan murid mengikut Yesus itu harus bekerja keras untuk dapat memberitakan kabar gembira. Yang kelima, pengikut itu mencari dukungan, sedangkan murid adalah mendukung. Banyak para pengikut Kristus datang kepada Yesus hanya untuk minta disembuhkan atau mencari mukjizat Yesus. Sedangkan para murid itu melakukan kebalikannya. Mereka rela meninggalkan sanak saudaranya demi terlibat pelayanan bersama Yesus untuk orang lain. Yang keenam, pengikut itu dilayani, sedangkan murid adalah melayani.
Seperti terlihat dalam mukjizat Yesus yang menggandakan jumlah roti, para pengikut itu hanya datang untuk mengikuti Yesus saja. Dan ketika mereka lapar, mereka hanya pasrah dan tidak berbuat sesuatu untuk mencari makanan. Namun hal itu berbeda dengan para murid. Para murid berusaha untuk mencari makanan. Dan setelah Yesus melakukan mukjizat dengan menggandakan jumlah roti, para murid dengan segera membagikan makanan tersebut kepada semua orang. Demikianlah perbedaan murid dengan pengikut Yesus dalam pengertian tersebut. Setelah kita menonton dan menyimak penjelasannya, di golongan manakah kita saat ini berada? Mari bersama-sama kita renungkan. Tuhan memberkati.